Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita laksanakan secara daring karena ada beberapa materi yang ingin saya jelaskan yang waktunya mungkin tidak cukup kalau kita luring ya di sekolah. Jadi kita balap sedikit materinya karena materinya sudah agak terlambat. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas sifat koligatif larutan yang nomor 1 yaitu penurunan tekanan uap. Sekarang kita masuk di sifat koligatif yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau disimbolkan dengan delta TB. Jadi apa ini kenaikan titik didih? Jadi contohnya seperti ini. Air yang belum ada campurannya atau yang belum menjadi sebuah larutan, jadi air saja yang pelarut murni saja itu memiliki titik didih atau dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ketika ke dalam air tersebut ditambahkan zat terlarut, misalnya gula, kemudian kita larutkan hingga terbentuk larutan yang tidak dapat lagi dibedakan antara pelarutnya dengan zat terlarutnya, maka ketika kita panaskan, maka nanti itu suhunya ketika dia mendidih itu pasti dia akan lebih besar dari 100 derajat Celcius atau lebih tinggi suhunya dari suhu pelarutnya tadi ketika dia belum ditambahkan zat terlarut. Jadi itulah sifat koligatif larutan yang kedua, di mana ketika suatu pelarut murni kemudian dia ditambahkan zat terlarut sehingga dia menjadi sebuah larutan, maka dia akan mengalami kenaikan titik didih. Jadi besarnya kenaikan titik didih larutan ini bisa kita cari menggunakan rumus. Di rumusnya itu delta TB sama dengan TB dikurang TB 0. Jadi ini rumus yang pertama, kemudian rumus yang kedua itu delta TB sama dengan molalitas dikali KB. Jadi molalitas ini kemarin kalian sudah pelajari di awal pembelajaran, di awal bab, di mana molalitas ini kalau kita jabarkan, molalitas ini dicari menggunakan rumus massa per, dalam hal ini massa pelarut ya, massa zat terlarut ya, massa per mR dikali 1000 per massa pelarut. Jadi ini penjabaran rumus dari molalitas ini sendiri. Di massa per mR kali 1000 per massa pelarutnya, kemudian dikali KB-nya. Ini dua rumus yang bisa kita pakai menggunakan untuk mencari kenaikan titik didih. Tulisannya miring-miring. Jadi keterangan delta TB sama dengan kenaikan titik didih ini satuannya adalah derajat Celcius. Kemudian TB ini adalah titik didih zat terlarut, titik didih larutan. Ini simbol TB ini, dia simbolnya itu titik didih larutan. Jadi ketika dia sudah menjadi larutan, maka titik didihnya itu disebut dengan TB. Kemudian TB0 ini adalah titik
didih pelarutnya. Satuannya juga derajat Celcius. Titik didih pelarutnya. Jadi air, benzen dan lain-lain sebagainya ada beberapa pelarut, tapi pelarut yang paling sering digunakan adalah air. Oke. Kemudian yang di sini M kecil. M kecil itu sama dengan molalitas. Molalitas satuannya itu adalah apa satuan molalitas? Satuannya adalah mol per gram. Kemudian KB ini adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Titik didih molal atau satuannya adalah derajat Celcius per molal. Jadi nilai KB-nya nanti ini sudah diketahui di soal karena dia merupakan tetapan. Jadi satuannya itu adalah derajat Celcius per molal. Jadi ini mol per gram ini tadi satuannya molalitas itu dapat disebut juga dengan molal. Jadi nanti ini kalau dimasukkan di rumus, maka satuan mol per gram ini atau molal ini bisa kita coret dengan satuan yang ini. Oke. Jadi rumus yang pertama tadi ini delta TB sama dengan TB dikurang TB0 itu dipakai ketika kita tahu nilai TB-nya yaitu titik didih larutannya. Kemudian kita tahu berapa nilai titik didih pelarutnya. Itu untuk rumus yang ini. Yang ini ya. Untuk rumus yang ini. Kemudian untuk rumus yang kedua ini, rumus yang kedua itu kita pakai kalau yang di soal itu diketahui nilai molalitasnya. Jadi diketahui nilai molalitasnya atau bisa kita cari molalitasnya menggunakan yang diketahui di soal. Misalnya diketahui masanya, kemudian MR-nya, kemudian massa pelarutnya, kemudian diketahui juga nilai KB-nya. Maka kita menggunakan rumus yang kedua ini, yaitu delta TB sama dengan M dikali KB. Jadi itu untuk rumus kenaikan titik didih. Jadi coba kita lihat contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Contoh soalnya ya. Nomor 1 itu pertanyaannya tentukan kenaikan titik didih dari larutan 3,6 gram glukosa dalam kurung rumus kimianya C6H12O6 dalam 250 gram air, dalam 250 gram air jika tulisannya luar biasa diketahui
jika diketahui Kb air sama dengan 0,51 derajat Celcius per molal dan mR glukosa sama dengan 180 gram per mol mR air sama dengan 18 gram per mol. Oke. Jadi contoh soalnya itu bunyinya seperti ini. Tentukan kenaikan titik didih dari larutan 3,6 gram glukosa atau rumus kimianya C6H12O6 dalam 250 gram air. Jika diketahui Kb air sama dengan 0,51 derajat Celcius per molal dan mR-nya glukosa sama dengan 180 gram per mol, kemudian mR-nya air itu 18 gram per mol. Oke, jadi yang pertama itu caranya seperti cara yang kemarin. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui di soal untuk memudahkan kita memasukkan di rumus atau mengidentifikasi rumus apa yang akan kita gunakan. Jadi coba perhatikan soalnya. Di sini ada angka 3,6 gram glukosa. Nah, glukosa ini adalah zat terlarut karena air itu dia selalu bertindak sebagai pelarut. Jadi yang diketahui pertama adalah massa zat terlarutnya itu sama dengan 3,6 gram. Kemudian apalagi yang diketahui? Di sini ada sambungannya dalam 250 gram air. Jadi dalam 250 gram air itu dia selalu sebagai pelarut. Jadi yang diketahui selanjutnya adalah massa pelarut. Massa pelarut sebanyak 250 gram. Kemudian apalagi yang diketahui? Jika diketahui Kb airnya sama dengan 0,51 derajat Celcius per molal. Berarti yang diketahui lagi adalah Kb air sebesar 0,51 derajat Celcius per molal. Kemudian apanya lagi yang diketahui? Dan mR glukosa. Jadi ada di sini diketahui juga mR-nya glukosa itu sama dengan 180 gram per mol. Kemudian diketahui lagi mR-nya air sebesar 18 gram per mol. Tulis mR air sama dengan 18 gram per mol. Oke. Masih ada lagi? Jadi tidak ada lagi ya. Jadi berdasarkan yang diketahui di soal, di sini diketahui massa zat terlarutnya, massa pelarutnya, Kb airnya, mR glukosanya dengan mR airnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa berdasarkan yang diketahui kita bisa menggunakan rumus yang pertama atau kedua. Yang mana? Jadi yang kedua ya. Jadi tulis dulu apa yang ditanyakan di soal. Jadi apa yang ditanyakan di soal? Tentukan kenaikan titik didih. Jadi ada kata-kata tentukan kenaikan titik didih. Berarti yang ditanyakan adalah delta TB-nya. Oke, delta TB-nya. Oke, sekarang kita tulis rumusnya. Kita menggunakan rumus yang kedua. Jadi delta TB sama dengan molalitas dikali Kb, di mana molalitas ini dijabarkan dengan menggunakan rumus massa, dalam hal ini massa zat terlarutnya per mR zat terlarutnya dikali 1000 per
massa pelarutnya. Pelarut. Kemudian dikali Kb. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Massa satu larutnya tadi yang diketahui adalah 3,6 gram. Berarti kita masukkan di sini 3,6 gram. Kemudian MR zat terlarutnya yang sudah diketahui, MR-nya glukosa sebagai zat terlarut yaitu sebesar 180 gram per mol. Berarti di sini ditulis 180 gram per mol. Kemudian dikali 1000 per massa pelarutnya yang diketahui itu, jadi massa pelarutnya tadi air, massanya itu 250 gram. Jadi tulis di sini 250 gram. Oke. Kemudian dikali berapa KB-nya? KB air yang diketahui adalah 0,51 derajat Celcius per molal. 0,51 derajat Celcius per molal. Oke, sekarang kita jumlahkan atau kita selesaikan. Jadi 3,6 dibagi 180 itu hasilnya adalah 0,02. Jadi satuannya tinggal apa? Jadi gram ini karena sama di bak juga ada gram, berarti bisa kita hapus atau bisa kita coret. Jadi satuannya ini mol, dia naik. Di sini kan dia per. Ketika dia naik menjadi tidak ada lagi pernya. Menjadi 0,02 mol. Jadi satuannya itu adalah mol. Kemudian dikali 1000 bagi 250 itu hasilnya adalah 4. 4 satuannya adalah, jadi gramnya ini tadi kan dia dibawa. Nah, ketika dia naik maka dia menjadi pangkatnya menjadi -1 gram -1. Jadi satuannya adalah gram -1. Beda tadi dengan mol, karena mol tadi ini dibawa kan dia per, kemudian per lagi. Jadi ketika dia naik sudah hilang pernya. Jadi pangkatnya kan di sini dia sebenarnya adalah mol -1. Tapi ketika dia naik maka -1-nya ini berubah tanda menjadi positif. Jadi satuannya tadi di sini tidak pakai -1 di atasnya. Oke. Kemudian dikali 0,51 derajat Celcius per molal. Per molal. Oke. Selanjutnya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita kalikan 0,02 dikali 4 itu hasilnya adalah 0,08. Nah, satuannya menjadi apa? Jadi satuannya di sini ada mol, kemudian dikali dengan gram -1, maka satuannya menjadi mol per gram. Mol per gram, kemudian dikali 0,51 derajat Celcius per molal. Sekarang kita kalikan. Jadi mol per gram ini satuannya tadi ini mol per gram ini disebut juga dengan molal. Jadi sama ini mol per gram dengan molal. Oleh karena dia sama, berarti mol per gram di sini bisa kita coret dengan yang di sini. Jadi dia saling menghilangkan. Jadi nanti satuannya tinggal derajat Celcius. Sekarang kita kalikan 0,08 dikali 0,51 itu hasilnya adalah 0,04. 0,04. Satuannya tinggal derajat Celcius. Jadi itulah nilai delta TB-nya. Atau kenaikan titik didihnya dari larutannya tadi itu 3,6 gram glukosa yang dicampurkan ke dalam 250 gram air. Oke, sampai sini paham? Oke, saya harap kalian paham ya.
Contoh ya soal yang kedua bunyinya yaitu sebanyak 20 gram urea dilarutkan ke dalam 80 gram air. Kemudian tentukanlah besarnya kenaikan titik didih larutan tersebut jika diketahui Kb airnya sama dengan 0,51 derajat Celcius per molal dan Mr urea sama dengan 60 gram per mol. Jadi seperti caranya tadi, tulis dulu apa yang diketahui di soal. Nah, yang diketahui di soal di sini ada 20 gram urea. Jadi urea ini selalu dia adalah zat terlarut. Kemudian air selalu dia adalah pelarut. Oke, jadi yang pertama yang diketahui adalah massa zat terlarut sebesar 20 gram. Jadi 20 gram. Kemudian apalagi yang diketahui ke dalam 80 gram air. Berarti air di sini berarti yang diketahui adalah massa pelarut. Massa pelarutnya itu sebesar 80 gram. 80 gram. Kemudian apalagi yang diketahui di soal? Di sini diketahui Kb airnya sama dengan 0,51 derajat Celcius per molal. Berarti Kb air sama dengan 0,51 derajat Celcius per molal. Kemudian apalagi yang diketahui di soal? Di sini diketahui Mr-nya urea sama dengan 60 gram per mol. Jadi sudah langsung diketahui Mr-nya urea. Jadi 60 gram per mol. Jadi tidak perlu lagi dicari menggunakan data AR-nya. Jadi sudah langsung dikasih nilai Mr ureanya sebesar 60 gram per mol. Kemudian apa yang ditanyakan di soal? Yang ditanyakan di soal di sini ada kata-kata tentukanlah. Jadi kita disuruh menentukan besarnya kenaikan titik didih larutan tersebut. Jadi kita disuruh menentukan berapa sih kenaikan titik didih larutannya. Jadi kenaikan titik didih larutan itu disimbolkan dengan delta Tb. Jadi berdasarkan yang diketahui di soal, ada massa zat terlarut, kemudian massa pelarut, ada Kb air, kemudian ada Mr urea. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua seperti tadi. Dengan rumus delta Tb sama dengan molalitas dikali Kb. Molalitas ini dijabarkan lagi menjadi massa per Mr dikali 1000 per massa pelarut dikali Kb. Sekarang massa di sini yang dimaksud adalah massa zat terlarutnya ya. Jadi besarnya massa zat terlarutnya itu sama dengan 20 gram. Jadi tulis 20 gram per Mr-nya. Jadi Mr zat terlarutnya dalam hal ini tadi adalah zat terlarutnya adalah urea. Itu sebesar 60 gram per mol. 60 gram per mol dikali 1000 per massa pelarutnya di sini diketahui adalah 80 gram. 80 gram kemudian dikali Kb-nya yang diketahui adalah 0,51 derajat Celcius per molal. Mari kita jumlahkan semuanya. 20 dibagi 60 itu hasilnya adalah 0,51
Jadi silahkan di kalkulator kalau tidak mampu menghitung secara manual. Jadi 20 bagi 60 itu hasilnya adalah 0,33. Seperti tadi, gramnya ini bisa kita coret, jadi satuannya tinggal mol. Kemudian dikali 1000 dibagi 80. 1000 bagi 80 silahkan dihitung, itu hasilnya adalah 12,5. Satuannya adalah gram min 1. Kemudian dikali 0, kemudian dikali 0,51 derajat Celcius per molar. Nah, saya pindah di sini ya, tidak cukup ke bawah. Kemudian dikalikan min 0,33 dikali 12,5. 0,33 dikali 12,5 itu hasilnya adalah 4,125. Jadi saya ambil dua angka di belakang koma saja, dua angka di belakang koma 4,125. Jadi saya ambil dua angka di belakang koma saja, karena nilai yang di belakang ini 5, berarti 2 di sini kita bulatkan menjadi 3. Jadi hasilnya itu 4,13. Satuannya adalah mol per gram. Kemudian dikali 0,51 derajat Celcius per molar. Jadi seperti tadi, mol per gram ini disebut juga dengan molal. Jadi dia sama dengan yang di sini. Jadi bisa kita coret. Nah, di sini kan dia per. Jadi di sini tidak per, di sini per. Jadi dia bisa saling menghilangkan. Jadi bisa kita coret. Jadi nanti satuannya adalah tinggal derajat Celcius. Jadi silahkan dikali 4,13. 4,13 dikali 0,51, itu hasilnya adalah 2,1063. Jadi saya ambil dua angka di belakang koma saja, karena di sini angkanya ada 6, berarti 0 di sini saya bulatkan menjadi 1. Di hasilnya tinggal 2,11, satuannya adalah derajat Celcius. Nah, itulah nilai delta TB-nya atau kenaikan titik didih dari larutan tadi, dari larutan urea 20 gram urea yang dicampurkan dengan 80 gram air. Oke, seperti itu.